Guys, alright guys. Kali ini saya akan melawan ya guys ya, melawan teori apa? Wormhole dan black hole ya guys ya. Tapi sebelumnya saya mau tambahan dulu sama video yang kemarin ya guys ya tentang 4 dimensi. Karena ada yang kelewat guys ya, ada yang kelewat penjelasannya guys ya. Nah, 4 dimensi ya guys ya. Nah, ini titik ya guys ya. Buat titik dan ini sebuah garis dan ini sebuah kotak dan ini sebuah kubus ya guys, gitu ya guys. Nah, ini 0 dimensi, 1 2, nah ini 3 dimensi ya guys. Nah, kenapa 0? Karena dia nggak ada ukuran guys ya, karena dia nggak ada ukuran. Nah, karena ini ada satu ukuran makanya satu dimensi. Nah, ini karena ada panjang kali lebar makanya dua dimensi. Ini panjang kali lebar kali tinggi atau kali dalam, nah itu 3 dimensi. Nah, kenapa saya bilang ini semua nggak ada guys ya, karena ini semua ini nih, ketika ini ada ukuran guys ya, sekecil apapun titik ketika ada ukuran itu jatuhnya udah 2 dimensi guys. Ini dan ini tuh sama guys ya, titik ini dan titik ini itu sama dengan ini guys. Karena ini ada ukuran maka ini jatuhnya 2 dimensi guys. Nah, ini pun sama guys, satu. Ini kan ada ketebalannya guys, ketebalan ini guys. Ini sama dengan ini guys, yang panjang kali lebar nih guys. Ini kan ini panjangnya ada, nah lebarnya ada nih, ketebalan si si spidol ya guys. Nah, ini udah sama kayak gini guys sebenarnya dengan kotak ini. Nah, sebenarnya ini nggak ada guys. Nah, ini kalau kita ada ketebalannya sedikit pun ya guys, sedikit pun ada ketebalannya kertas, misalkan kita gunting jadi kotak atau kita gunting jadi bulat, maka dia ada ketebalan, itu jatuhnya udah 3 dimensi guys. Maka Anda gunting tisu atau gunting kertas jadi bulat atau jadi kotak, Anda tambahkan ketebalan, itu sudah jadi 3 dimensi guys. Makanya saya bilang itu nggak ada guys yang namanya benda benda atau makhluk 0 1 dimensi 2 dimensi. Yang ada hanya 3 dimensi gitu. Karena ini ketika ada ukuran 0 titik ini, ada ukuran 1 mili atau setengah mili, sekian mikron, itu sudah ini guys jatuhnya. Nah, ini Anda harus, garis itu harus sangat tipis sampai 0 baru disebutnya satu dimensi gitu. Sampai 0 nih. Ini sampai, kalau selama Anda bisa lihat dan selama ada ukurannya, ketebalan pulpennya atau pensilnya, itu sudah 2 dimensi, guys. Jadi ini harus ada ukuran yang 0, guys. Berupa apa? Berupa lebarnya itu, lebar spidolnya itu. Ini harus 0. Ketika harus 0 maka ya nggak ada gitu. Kan harus 0. Kalau cuma 0,1 mili garis 0,1 mili atau 0,01 mili, itu udah berupa ini guys, panjang kali lebar, panjangnya sekian, lebarnya 0,01 mili atau 0,0001 mili, ya itu udah ini. Nah, ini pun sama, nggak ada. Ketika kita kasih ketebalan gitu ya, ketebalan si lingkaran ini atau si kotak ini 0,001, ya itu udah 3 dimensi guys, gitu ya guys ya. Jadi nggak ada itu 4 dimensi, 5 dimensi, 10 dimensi ya guys ya. Ya, bisa dijawab ya. Kalau yang bisa membantah ini, saya saya persilahkan untuk membantah ya guys. Nah, termasuk yang ini ya guys ya, yang bisa membantah bantahan saya. Jadi bantahan saya dibantah lagi, nggak apa-apa. Jadi dasarnya ini adalah ini ya guys ya, kain ruang dan waktu ya guys ya. Ini adalah black hole seperti ini ya. Lalu ini adalah wormhole ya guys. Nah,
Sebenarnya dua ini awalnya dari sini guys, dari garis ini sebenarnya. Jadi dibilang tuh sama Einstein bahwa di luar angkasa tuh ada kain ruang dan waktu ya guys ya. Ketika ada sesuatu di luar angkasa, maka kain ruang dan waktunya itu akan terdistorsi, apa sih itu ya, semacam itulah ya, akan berakibat sesuatu pada kain itu ya, seperti ini, melengkung. Dan anggaplah ini bulan, maka dia akan jatuh ke sini. Cuman kenapa dia nggak jatuh? Karena dia muter gitu ya, muter terus bumi ya guys. Makanya akibat perputaran itu dia ada gaya ke sini gitu ya. Nah, perputaran itu harus pas dengan posisi dia, jaraknya dia, dan gaya tariknya si bumi dan bulan ini, sehingga jatuh pun enggak, keluar pun enggak gitu ya guys ya. Jadi akhirnya dia tetap di situ aja muter gitu. Nah, di sini yang pertanyaan saya ada dua ya guys ya. Pertanyaan saya nih ya, bisa dibantah silahkan ya guys ya. Siapapun saya tantang yang paling jago, tanya ya guru fisika atau siapapun itu ya guys ya. Mau profesornya bertingkat-tingkat juga silakan ya guys ya. Nah, ini guys, ini sejak kapan benda jatuh tuh begini ya guys ya. Sejak kapan benda tuh jatuhnya begini, melengkung begini guys. Sejak kapan guys? Setahu saya kalau benda jatuh tuh begini guys. Gitu ya. Benda jatuh ya. Kalau ini diem kan, bulan diem kan pasti jatuh guys. Ini karena dia nggak jatuh, karena dia muter aja gitu. Oke, sejak kapan namanya benda jatuh? Jatuhnya bukan ke bawah nih, spidol nggak jatuh ke bawah nih, jatuhnya ke sini gitu, melengkung. Sejak kapan? Itu pertama ya. Yang kedua adalah, kok dia di angkasa, di luar angkasa, kok bisa tahu bawahnya ke sini tuh di mana guys? Bawahnya tuh yang ini tuh yang taunya itu dari mana dia jatuhnya ke sini gitu? Kenapa nggak begini guys? Gitu. Kenapa dia nggak jatuhnya ke sini? Gitu. Ke sini jatuhnya. Kenapa nggak ke situ? Kok dia ke sini gitu? Kenapa nggak ke sini? Gitu. Kenapa lengkungannya nggak yang ini gitu? Kenapa yang ini? Nah, itu dua ya guys ya. Silahkan tanyakan yang punya guru fisika, matematika, saya nggak tahu, astrologi, astronomi, atau antropologi, atau apa logi lagi ya. Nah, ini ya, itu dua aja yang udah dua aja ya masalahnya, cukup ya untuk membantah ya guys. Maka dengan dasarnya sudah terbantah ini ya guys ya. Ini nggak jadi masalah ya guys ya bagi saya ya, hanya untuk penggambaran. Ini untuk penggambaran, oke lah kayak begitu ya guys. Jadi saking padatnya benda angkasa, bumi kalau beratnya sama tapi dibikin kecil, bentuknya kecil banget, maka dia akan melengkung. Artinya gravitasinya sangat besar. Intinya dari garis itu kan ini gravitasi ya. Jadi garis itu hanya menggambarkan gravitasi. Garis ini sebenarnya nggak ada ya guys. Tapi untuk menggambarkan gravitasi, cuman bingung saya. Kalau misalkan digambarkan begini, jatuhnya begini, bagaimana gitu. Tapi nggak jadi masalah. Kita anggap intinya adalah gravitasinya sangat tinggi, sehingga si matahari cahayanya yang masuk nggak bisa untuk keluar lagi. Makanya kita nggak bisa lihat isinya. Gitu. Ini kan benda, semua benda itu kan pantulan cahaya ya guys ya. Makanya kita bisa lihat ya. Makanya ini gelap, hitam. Nah yang jadi pertanyaan, ini black hole ya guys ya. Ini black hole-nya yang ini ya guys ya. Ini cahayanya yang bisa kita lihat, yang putih ini. Nah yang ini, yang hitam ini istilahnya apa ya, luar angkasa lah ya. Ini kalau nggak digambar hitam nanti kita nggak tahu putihnya guys. Nah yang jadi pertanyaan saya, kok bisa cahaya itu seperti ring gitu ya, melingkar ya, cahaya putihnya ini ya guys. Ibaratnya kan gini guys, ini matahari lagi, ini bumi ya guys ya, ini matahari ya guys. Nah
cahaya kan nggak begini guys, nggak segaris segini doang terus melingkar gitu ya guys. Cahaya itu kan, paparan cahaya kan menyeluruh gitu ya guys. Bumi siang-siang kan setengahnya itu kan cahaya semua tuh, setengahnya. Makanya yang saya bingung, harusnya kan menyelimuti cahaya itu, menyelimuti black hole ya guys ya. Jadi yang di tengah sini akan terhisap ya cahayanya, yang di tengah. Tapi yang jauh di sini, yang di jari saya ini, di ujung-ujung jari saya itu kan harusnya kan dia muter gitu ya, muter. Artinya kan semua ini kan, pinggiran ini kan semua yang di sini cahayanya dia akan ke sini. Nah, yang di sini, di ujung jari saya yang di sini pun dia akan ke sini guys. Artinya dia akan menyelimuti cahaya cahaya matahari ya guys ya. Maka dia harusnya cahaya putih semua, lingkaran putih, bulat putih, bola putih gitu ya, bola cahaya ya guys. Logikanya saya begitu ya guys ya. Nah, kalau ini bantahan saya cuma satu itu doang ya guys ya. Jadi saya masuk akal ininya, masuk akal benda buminya, benda bumi lagi, benda angkasanya yang padat, sangat padat gitu. Oke, masuk akal menurut saya. Jadi bumi ini kalau misalkan dia nggak muter pun dia akan lebih padat, karena nggak ada yang melempar keluar gitu ya guys ya. Jadi jeroannya bumi ini kalau dia diem dia akan padat, kalau dia bumi nggak muter. Tapi kalau dia muter, selain ada gravitasi, dia akan terlempar sedikit juga keluar, jadinya nggak terlalu padat guys ya. Nah, ini terjadi karena dia nggak muter guys ya, karena si benda langitnya ini nggak muter, maka dia padat, lama-lama makin padat, makin padat, makin padat gitu. Oke, masuk akal. Cuman itu bentuknya kok dia bisa jadi ring matahari gitu ya, ring cahaya itu ya, yang saya nggak masuk akal ya guys. Lalu ini wormhole ya guys ya. Wormhole ini kendalanya adalah gini guys ya. Wormhole itu kan sebenarnya ibaratnya kan ini kita di sini ya, bumi ya guys ya. Kita mau menuju sini guys. Nah, cuman saking jauhnya kita berpikir si ini nih, si apa? Kain ruang dan waktu ya, fabric space fabric ya, nggak tahu deh guys ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kain ruang dan waktunya ini dibengkokkan jadi begini guys. Daripada dia menuju ke sini kejauhan, kalau dia dibengkokin terus dibikin lubang hitam gitu seperti ini, yang ini begini, yang ini begini gitu ya guys. Jadi dia langsung ke sini. Nah, ini dia nggak perlu lewatin. Nah, itu ya, jadi dari sini ke sini ya guys ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini kan nggak ada guys, garis ini kan sebenarnya nggak ada guys, garis ini ya, ini begini ya, ini begini. Ini kan sebenarnya garis ini nggak ada guys, ini kan hanya menggambarkan guys, agar kita membayangkan. Jadi kalau di luar angkasa, jika anda bisa nanya astronot, tanya ada gak garis ini nih di luar angkasa nih, garis ini tuh ada gak, garis ini nih ada gak nih sebenarnya nih. Ini kan hanya penggambaran guys. Kalau garis ini aja nggak ada guys, ini hanya penggambaran. Ini melengkungin ini bagaimana gitu, melengkungin jadi begini tuh bagaimana gitu ya guys ya. Oke, anggaplah ada ya, ini anggaplah garis ini ada, ini melengkunginnya, ini dipindahin ke sini tuh gimana caranya. Ini di sini planet, ini pindahin ke sini, melengkungin gimana caranya. Nah, lalu yang kedua apa yang keberapa nggak tahu deh ya guys ya. Kalau udah di sini guys, ini buat apa lagi guys pakai beginian wormhole? Ini kan langsung aja guys,
gitu ya guys ya. Satu ini garisnya saya permasalahin, ini garisnya ini dari mana nih, kok bisa timbul teori ada garis. Ini kan garis ini kan hanya bayangan, hanya imajinasi supaya kita gampang mengerti. Tiba-tiba yang hanya untuk imajinasi dibikin jadi teori, dibikin begini. Nah, yang ketiga, ini kalau udah begini anggaplah itu semua oke, anggaplah ini kenapa nggak langsung sini gitu. Nah, oke lah, anggaplah nggak bisa begini, harus begini harus pakai black hole gitu ya kan. Nah, black hole itu kan bukannya lubang guys, dia itu kan ada bendanya guys. Untuk menciptakan black hole itu kan harus ada benda planet atau apa gitu ya, planet mati atau benda angkasa yang mati yang nggak muter gitu ya guys. Jadi black hole itu bukan lubang guys, dia sama kayak jet pump ya guys ya. Jet pump itu nggak ada jetnya guys. Black hole juga nggak ada hole-nya guys. Jet pump itu buat nyedot air, tapi nggak ada jetnya, mesinnya nggak ada hubungannya sama jetnya gitu. Nah, black hole juga sama guys. Black hole juga nggak ada, bukan lubang gitu. Nah, bagaimana sesuatu yang dia rumuskan seperti ini, yang dia teorikan benda, ini kan teori dia guys, bukan teori saya guys. Dia berteori bahwa jika ini bahwa kalau ada benda saking padatnya dan kecil bentuknya, melengkungnya dahsyat gitu. Oke, itu teori dia guys. Lalu dengan teori dia ini harus ada benda yang sangat padat. Lalu dia juga berteori ini guys, dia bisa membuat black hole yang mana dari teorinya juga guys. Dari teorinya juga yang dia bisa melengkungkan. Lalu dengan ini teori dia loh guys, ini dia ada benda ini di sini yang sangat padat. Lalu dia punya teori ini bisa ditembus guys. Ini kan benda guys, benda ini hasil teorinya dia loh guys. Benda ini guys, bukan teori saya. Ini dia nih, ini yang berteori. Dia bikin teori ini, dia bikin teori ini, lalu dia bikin tembus ke sini gitu guys. Nah, ini gimana nembusnya guys? Mau bawa bor dulu apa gimana guys? Nah, itu semua pertanyaan ya guys, bisa untuk jadi PR ya guys ya, bagi Anda maupun bagi prosesor atau profesor atau prosesor Core i7 ya guys, untuk menjawab ya guys ya. Oke, thank you guys.